Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam topik klasifikasi bencana. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas itu akan ada klasifikasi bencana berdasarkan buku disaster management. Kemudian pengelompokan bencana itu berdasarkan penyebabnya. Kemudian nanti ada Sendai framework. Kemudian bencana apa yang mendominasi di Indonesia. Sekarang kita masuk kepada subtopik yang pertama, yaitu klasifikasi bencana menurut buku Disaster Management. Buku ini merupakan sebuah buku manajemen bencana yang meliputi perspektif kesehatan dan kemanusiaan. Buku ini merupakan karangan dari Dr. Usiono pada tahun 2018. Menurut Dr. Usiono ini di dalam buku Book Disaster Management, dia kelompokkan bencana itu menjadi dua. Yang pertama itu bencana alam. Yang kedua nanti akan ada bencana itu yang disebabkan oleh global warming. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, yang pertama itu ada bencana alam. Nah, ini dia akan dibagi kepada beberapa bagian. Yang pertama, ada bencana alam geologis. Yang kedua, ada bencana alam tsunami. Yang ketiga, akan ada bencana letusan gunung api. Yang ketiga, bencana angin puting beliung. Dan yang terakhir, itu bencana alam tanah longsor. Nah, bencana alam geologis itu disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi, yaitu tenaga endogen. Nah, salah satunya itu adalah pergerakan lempeng. Nah, nanti bencana geologi ini dia akan dibagi kepada beberapa bagian. Di antaranya gempa bumi, letusan gunung api, serta nanti bisa saja tsunami. Nah, yang berikutnya bencana alam itu berdasarkan buku Disaster Management itu adalah bencana tsunami. Bencana tsunami ini merupakan bencana yang diadopsi kata yang sudah diadopsi dari bahasa Jepang, tsunami, yang berarti ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut, tumbukan benda-benda besar atau cepat di laut, angin ribut yang akan menyebabkan gelombang yang tinggi, serta yang lain sebagainya. Bencana tsunami ini sangat berbahaya karena bisa menyapu bersih permukiman warga serta dapat menyeret segala isinya ke laut lepas yang dalam. Nah, bencana tsunami yang besar bisa membunuh banyak manusia dan makhluk hidup yang terkena dampak oleh tsunami tersebut. Tsunami dapat terjadi jika gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor di lautan, maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun 90% tsunami dapat akibat gempa bumi di bawah laut. Dalam rekaman sejarah, beberapa tsunami diakibatkan oleh gunung meletus. Misalnya, ketika meletusnya Gunung Krakatau. Gerakan vertikal pada gerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Berikutnya, bencana alam geologis itu adalah letusan gunung api. Nah, letusan gunung api itu merupakan gunung yang memuntahkan material-material dari bumi. Nah, seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas maupun lahar dingin, magma, dan sebagainya. Gunung meletus biasanya bisa diprediksi waktunya sehingga korban jiwa dan harta benda bisa diminimalisir. Nah, magma merupakan cairan pijar yang terdapat dari lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, berikut adalah berbagai tipe gunung api yang ada.
Yang pertama itu gunung berapi Kerucut atau gunung berapi Sarto, kemudian gunung berapi Perisai, dan yang berikutnya adalah gunung berapi Mar. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda. Di antaranya, yang pertama, suhu di sekitar pergunungan itu dia akan naik. Nah, tanda yang kedua, gunung berapi yang akan meletus itu adalah mata air akan menjadi kering. Kemudian tanda yang ketiga itu adalah sering mengeluarkan suara gemuruh. Kadang-kadang disertai dengan getaran kecil atau gempa kecil. Tanda yang berikutnya adalah tumbuhan di sekitar gunung itu akan layu. Nah, yang berikutnya tanda-tanda yang paling sering bisa diamati oleh manusia, biasanya binatang di sekitar gunung itu dia akan bermigrasi ke tempat yang aman. Nah, berikutnya bencana alam eh, adalah angin puting beliung atau angin ribut. Nah, apa itu yang dikatakan dengan angin puting beliung? Angin puting beliung itu adalah angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus dari suatu daerah yang dapat merusak berbagai benda yang ada di permukaan tanah. Angin yang sangat besar seperti badai, tornado, dan lain bisa menerbangkan benda-benda serta merobohkan bangunan sehingga sangat berbahaya bagi manusia. Puting beliung, cuaca sedang sedikit merusak, tetapi sangat dari umumnya dapat memiliki dinamik yang sama dengan setan, debu, dan genspot. Mereka membentuk saat barisan awan cumulus nimbus. Artinya dapat kita simpulkan di sini bahwa angin itu atau angin puting beliung itu bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan udara di permukaan bumi, sehingga kita tahu bahwa sifat udara itu dia akan mencari udara yang renggang, dia akan berhembus dari udara yang rapat ke udara yang renggang atau dari suhu panas kepada suhu yang dingin, sehingga inilah yang akan menyebabkan terjadinya angin puting beliung. Berikutnya bencana alam menurut buku disaster management itu adalah tanah longsor. Nah, atau bisa saja disebut dengan gerakan tanah. Yang tanah longsor itu merupakan sebuah peristiwa geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe serta jenis. Nah, biasanya tanah longsor itu dia memiliki bidang gelincir. Nah, ditambah dengan faktor-faktor lain. Biasanya bencana tanah longsor ini bisa terjadi karena adanya terjadi gempa serta tingginya curah hujan. Nah, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan bencana tanah longsor ini bisa saja terjadi. Yang pertama itu adalah erosi yang disebabkan oleh sungai-sungai atau gelombang-gelombang. Yang kedua, hujan lebat. Yang ketiga, penggunaan bahan peledak sehingga menyebabkan getaran-getaran. Dan yang terakhir itu sudah kita katakan tadi juga dia disebabkan oleh gempa bumi. Nah, inilah bencana alam menurut buku Disaster Management. Kemudian kita akan lihat klasifikasi bencana yang kedua itu menurut buku Disaster Management adalah global warming. Nah, atau pemanasan global. Nah, ini dia sangat disebabkan oleh suhu rata-rata di atmosfer ini dia meningkat sehingga nanti akan terjadinya dua buah bencana. Nah, satu kekeringan, dua banjir. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pemanasan global ini dia nanti akan berdampak kepada kekeringan dan banjir. Nah, kalau seandainya pemanasan global ini sudah kita rasakan sekarang, nah kekeringan bisa saja terjadi di suatu wilayah, sedangkan di tempat lain dengan waktu yang sama terjadi banjir. Ini merupakan sebuah tanda bahwa kejadian global warming itu sudah terjadi.
Sekarang kita akan masuk kepada klasifikasi bencana itu berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, bencana itu nanti akan dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu nanti dikenal dengan nama bencana alam. Yang kedua dikenal dengan bencana non-alam. Yang ketiga dikenal dengan bencana sosial. Nah, kita lihat satu persatu. Bencana alam. Bencana alam ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa alam. Nah, jadi faktor penyebabnya itu adalah alam. Nah, apa saja bencana yang tergolong kepada bencana alam? Yang pertama itu adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, dan kekeringan. Nah, yang kedua ada dikenal dengan bencana non-alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam. Apa itu contohnya? Ada gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Apa contohnya? Nah, inilah bencana yang masih ada sampai sekarang, yaitu bencana COVID-19. Nah, jadi COVID-19 itu dia akan masuk kepada contoh dari bencana non-alam. Nah, itu dari wabah penyakit. Nah, kalau dari gagal teknologi, itu merupakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian kelalaian, dan kejanggalan manusia saat menggunakan teknologi. Contohnya, ini itu peristiwa akibat gagal teknologi itu adalah kebakaran, kesalahan desain keselamatan pabrik, kebocoran nuklir, kecelakaan transportasi, semburan gas atau yang ini ada lumpur lapindo, serta nanti akan ada beberapa contoh yang lainnya. Kita akan masuk kepada jenis bencana berdasarkan penyebabnya, yaitu bencana sosial, yaitu bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang muncul karena adanya konflik sosial antar individu maupun antar kelompok masyarakat. Nah, ini bisa saja begal, bisa saja tawuran yang sering terjadi di beberapa kelompok masyarakat. Sekarang kita akan masuk kepada Sendai Framework. Nah, ini merupakan komitmen internasional yang terkait mengenai penanggulangan bencana yang disepakati oleh 187 negara dalam konferensi pengurangan risiko bencana PBB ketiga. Ini dilakukan pada tanggal 18 Maret tahun 2015 di Sendai, Miyagi, Jepang. Makanya namanya Sendai Framework. Nah, Sendai Framework atau sering kita sebut dengan SFDRR yang berarti Sendai Framework for Disaster Reduction. Nah, dalam Sendai Framework ini dia menyusun bagaimana tentang penanggulangan bencana dari tahun 2015 sampai tahun 2030. Di dalam Sendai Framework ini akan ada hasil dan tujuan yang akan diharapkan. Apa hasil dari Sendai Framework itu? Adalah pengurangan risiko dan kerugian jiwa akibat bencana yang substansial, mata pencaharian, serta kesehatan, ekonomi, fisik, sosial, budaya, lingkungan tiap orang, bisnis, dan komunitas, dan kestabilan sebuah negara. Itu merupakan hasil yang ingin dicapai dari kegiatan Sendai Framework. Nah, untuk mencapai hasil itu, maka perlulah beberapa tujuan. Nah, atau goal-goal yang harus dicapai. Yang pertama itu adalah mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi,
dan institusi yang terintegrasi dan terinklusi sehingga dapat mencegah dan mengurangi terpaan, bahaya, serta kerentanan akan bencana. Meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan sehingga juga dapat memperkuat ketahanan. Itu goals yang harus dilakukan supaya mencapai hasil Sendai Framework. Nah, selain goal-goal yang dikemukakan tadi, akan ada beberapa target serta prioritas. Nah, ada tujuh target dalam Sendai Framework dan 3 prioritas di dalam Sendai Framework. Apa saja target di dalam Sendai Framework itu? Yang pertama, targetnya adalah mengurangi secara substansial tingkat kematian global akibat bencana pada tahun 2030. Nah, itu menuju penurunan rata-rata tingkat kematian global per 100.000 dalam dekade tahun 2020 sampai tahun 2030 dibandingkan dengan periode 2005 sampai 2015. Nah, target yang kedua itu adalah secara substansial mengurangi jumlah orang yang terkena dampak secara global pada tahun 2030. Yang ketiga, targetnya adalah mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan produk domestik bruto pada tahun 2030. Yang keempat, target dari Sendai Framework itu adalah secara substansial mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur penting dan gangguan pada layanan dasar, di antaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, termasuk melalui pembangunan ketahanan mereka pada tahun 2030. Target yang kelima adalah secara substansial meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana nasional serta lokal pada tahun 2020. Nah, yang keenam, meningkatkan kerjasama internasional secara substansial untuk negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung aksi nasional dan mengimplementasikan kerangka kerja pada tahun 2030. Yang terakhir, targetnya adalah secara substansial meningkatkan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini, multi bahaya, dan informasi resiko serta asesmen bagi orang pada tahun 2030. Itulah 7 target di dalam Sendai Framework. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja 3 prioritas di dalam Sendai Framework. Nah, yang pertama itu adalah kita akan melihat memahami resiko bencana. Yang kedua, penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana. Yang berikutnya, investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dalam bencana. Sekarang kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir, yaitu tentang dominasi bencana yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat apa saja bencana yang mendominasi di Indonesia. Nah, ini dia dikelompokkan berdasarkan volume kejadian atau seberapa sering bencana itu terjadi di Indonesia serta dampak yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Nah, di sini yang pertama ada gempa bumi, yang kedua letusan gunung api, yang ketiga banjir, yang keempat longsor, dan yang kelima kekeringan. Nah, kenapa gempa, letusan gunung api sering terjadi di Indonesia? Kita lihat yang pertama, gempa. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu berada pada lempeng yang aktif.
Nah, sehingga gempa bumi itu dia hampir setiap hari terjadi di Indonesia. Yang kedua, letusan gunung api. Karena Indonesia itu dilalui oleh jalur pegunungan dunia atau sering kita kenal dengan Ring of Fire. Nah, itulah pembahasan materi kita pada klasifikasi bencana pada kesempatan kali ini. Nah, tadi sudah kita sampaikan yang pertama itu adalah klasifikasi bencana menurut buku Disaster Management. Yang kedua ada bencana berdasarkan penyebabnya. Yang ketiga ada Sendai Framework. Dan yang terakhir adalah dominasi bencana yang terjadi di Indonesia. Nah, semoga bermanfaat bagi semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.